Pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki itu benar-benar mengubah segalanya. Dua kota besar jadi rata dengan tanah dalam sekejap. Puluhan ribu orang meninggal seketika, dan yang selamat juga menderita luka parah. Bahkan sampai generasi berikutnya. Bom atom itu kan senjata paling dahsyat waktu itu. Ledakannya bukan cuma bikin bangunan hancur, tapi juga memicu gelombang panas yang membakar segalanya. Orang-orang yang terkena radiasi langsung jadi parah. Banyak yang meninggal perlahan dalam penderitaan. Tapi, yang paling mengerikan itu dampak jangka panjangnya. Radiasi bikin penyakit aneh, kayak kanker dan cacat lahir. Generasi berikutnya juga kena imbasnya. Trauma yang mereka alami juga luar biasa. Bayangin aja hidup di kota yang jadi puing-puing dalam sekejap. Budaya Jepang berubah cukup banyak setelah perang. Mereka mulai terbuka sama budaya luar, terutama dari Amerika. Musik, film, dan fashion dari Amerika Serikat jadi populer banget di kalangan anak muda. Tapi, orang Jepang juga pintar-pintar menjaga tradisi mereka. Jadi, kamu masih bisa lihat budaya kuno yang unik, kayak upacara minum teh atau memakai kimono, dalam membangun negaranya lagi dari nol. Setelah hancur lebur, mereka berhasil bangkit dengan cepat. Rahasianya itu kerjasama dan semangat pantang menyerah dari rakyatnya. Mereka membangun kembali kota-kota, pabrik, bahkan sekolah. Budaya Jepang berubah cukup banyak setelah perang. Mereka mulai terbuka sama budaya luar, terutama dari Amerika. Musik, film, dan fashion dari Amerika Serikat jadi populer banget di kalangan anak muda. Tapi, orang Jepang juga pintar-pintar menjaga tradisi mereka. Jadi, kamu masih bisa lihat budaya kuno yang unik, kayak upacara minum teh atau memakai kimono. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kaisar Hirohito melalui radio. Upacara penandatanganan penyerahan dilakukan pada tanggal 2 September tahun 1945 di atas kapal perang Amerika Serikat. By naval and air forces of the Empire of Japan, I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Serangan Jepang ke Pearl Harbor itu rumit. Ada beberapa alasan, tapi yang utama adalah Jepang lagi agresif banget berekspansi ke Asia. Mereka udah nguasain banyak wilayah. Dan Amerika Serikat mulai khawatir. Amerika Serikat mulai nge-embargo Jepang, jadi mereka susah banget impor minyak dan bahan penting lainnya. Jepang ngerasa terancam, jadi mereka memutuskan untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Tujuannya supaya Amerika Serikat gak bisa ngelawan rencana ekspansi mereka di Asia Pasifik. Serangan Jepang ke Amerika Serikat bikin orang Amerika sangat marah. Mereka langsung menyatakan perang terhadap Jepang. Sebelumnya, Amerika udah mulai curiga sama gelagat Jepang. Tapi serangan mendadak itu jadi pemicu utama. Setelah itu, fokus utama Amerika adalah balas dendam dan mengalahkan Jepang. Setelah Jepang dibom oleh Amerika, mereka mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat. Akibatnya, Jepang kehilangan banyak nyawa, kota-kota hancur, dan mereka harus membangun kembali negaranya dari nol. Pengumuman penyerahan Jepang itu dilakukan langsung oleh Kaisar Hirohito. Dia menyampaikannya lewat radio pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Isi pengumumannya singkat, tapi bikin rakyat Jepang kaget berat. Kaisar bilang kalau Jepang udah kalah perang, dan mereka harus menerima kekalahan itu.